Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Materinya, selain usaha dan energi, kalian juga akan belajar tentang daya dan efisiensi. Kita mulai dari materi usaha terlebih dahulu. Usaha adalah sesuatu yang dilakukan gaya pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah atau berubah posisi. Usaha dinotasikan dengan W yang merupakan singkatan dari work atau kerja. Diambil huruf depannya. Rumus usaha, W sama dengan F dikalikan S. W itu usaha satuannya Joule, F itu gaya satuannya Newton, dan S itu perpindahan satuannya meter. Bagaimana jika gayanya membentuk sudut terhadap perpindahan? Seperti ini. Maka kita harus mencari komponen gaya yang searah dengan perpindahannya. Misalnya, seorang anak menarik peti dengan membentuk sudut theta. Kita cari komponen yang searah dengan perpindahan. Yang garis putus-putus ini, kita menggunakan F cos theta. Kenapa cos? Kalian ingat materi matematika. Cos samping miring, yang diketahui sisi miringnya dan tetanya, sehingga untuk mencari sisi yang samping atau yang searah dengan perpindahan, kalian bisa menggunakan cos. Nah, misalnya contoh kedua ini, ada peti bergerak menuruni bidang miring. Kita juga harus mencari komponen yang searah dengan perpindahan. Jika yang diketahui gaya berat itu gaya yang menuju ke pusat bumi. Kita mencari komponen yang searah dengan perpindahan. Seperti ini, kita menggunakan Mg sin alfa. Kenapa sin? Kalian ingat matematika lagi. Sin depan miring. Yang kita butuhkan sisi yang depan ini, yang searah dengan perpindahan. Yang diketahui sisi miring dan alfanya, sehingga kita bisa mencari komponen gaya yang searah perpindahan dengan menggunakan Mg sin alfa. Nah, kita lanjutkan ya. Usaha ada yang bernilai negatif, usaha yang bernilai positif, dan usaha bernilai 0. Kapan usaha bernilai negatif? Jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Misalnya, saat kalian menahan gerobak di jalan turunan, arah gaya ke kiri, ke arah kalian, sedangkan arah gerobak melaju ke depan atau ke arah kanan, sehingga arahnya gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Kapan usaha itu dinyatakan usaha positif? Jika arah gaya searah dengan arah perpindahan. Misalnya, gerobak yang ditarik oleh kuda ini, gerobaknya berpindah ke depan, kudanya juga menarik gerobak ke depan atau ke kanan. Kapan usaha bernilai 0? Jika sudah keluar gaya tetapi tidak ada perpindahan. Misalnya kalian mendorong dinding, sekuat apapun gaya yang kalian keluarkan, dindingnya tidak akan bergerak, sehingga tidak ada perpindahan. W sama dengan F dikalikan S. Berapapun besar nilai F, jika S-nya sama dengan 0, berarti usahanya bernilai 0. Nah, selanjutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi bisa dibagi menjadi energi potensial, gravitasi, energi potensial pegas, energi kinetik. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena pengaruh tempat atau kedudukan benda tersebut, atau energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya. EP atau energi potensial sama dengan M dikalikan G dikali H. M itu massa, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H itu ketinggian benda, satuannya meter. Energi potensial, satuannya joule, sehingga mempunyai dimensi yang sama dengan usaha, satuannya joule juga. Energi potensial pegas, EP pegas sama dengan setengah Kx kuadrat, energi potensial satuannya joule, K itu konstanta pegas, Newton per meter, X itu regangan pegas, satuannya meter.
Nah, selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Sehingga karena dia punya kecepatan. EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK itu energi kinetik, masih joule satuannya. M itu massa benda, satuannya kilogram. Dan V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. EM sama dengan EK plus EP. EK tadi setengah mv kuadrat, EP sama dengan MGH. Jadi EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah MGH. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh suatu gaya gravitasi adalah tetap. Sehingga EM1 sama dengan EM2 karena besarnya tetap. EM1 terdiri dari EK1 ditambah EP1, EM2 terdiri dari EK2 plus EP2. Misalkan kita berikan contoh sebuah benda pada ketinggian H kemudian bergerak jatuh ke bawah. Nah, pada saat ketinggian H, dia mempunyai energi potensial maksimal. Kenapa? Karena hanya di tempat yang tertinggi. M kali G kali H. Nah, di posisi ini, EK-nya bernilai 0. Kenapa? Karena pada posisi ini, bendanya belum bergerak, sehingga belum mempunyai kecepatan. P-nya sama dengan 0. Setengah kali M dikali 0 sama dengan 0. Sedangkan energi mekaniknya tetap. EP ditambah EK sama dengan tetap. Sama dengan EM sama dengan tetap. Nah, ketika jatuh, EP-nya akan berkurang. Kenapa? Karena ketinggiannya berkurang. Oke. Kemudian EK-nya bertambah. Kenapa? Karena di sini dia mempunyai kecepatan. Tetapi besar EP masih lebih besar daripada EK. Tetapi jumlahnya tetap sama. Kalau dijumlahkan, EP plus EK sama dengan EM sama dengan tetap. Jadi EM di posisi paling atas dan energi mekanik di posisi bawahnya bernilai sama. Ke bawah lagi, kita ada di posisi tengah-tengah. Jadi ketinggian ini adalah setengah dari ketinggian awal tadi. Di sini energi potensial itu sama dengan energi kinetik. Kalau ditambahkan EP plus EK sama dengan EM sama dengan tetap. Jadi dimanapun posisinya energi mekaniknya sama. Di posisi ini energi potensial lebih kecil dari EK. Kenapa? Karena semakin ke bawah kecepatannya makin besar. Berarti EK-nya juga makin besar. Semakin ke bawah ketinggiannya makin kecil sehingga EP-nya juga semakin kecil. Nah, ketika sampai di permukaan, EP-nya akan bernilai 0. Kenapa? Karena hanya 0 juga. M kali G kali 0, EP sama dengan 0. Nah, EK di sini, karena di sini merupakan tempat yang punya kecepatan yang paling tinggi, sehingga EK-nya bernilai maksimal. Tetapi, berapapun atau dimanapun posisinya, energi mekaniknya tetap. EP plus EK sama dengan tetap. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, daya dan efisiensi. Daya kita simbolkan dengan P, satuannya watt, sama dengan usaha tiap satuan waktu. W itu usaha, satuannya joule. T itu waktu, satuannya sekon. W tadi sama dengan F dikalikan S dibagi dengan T. S per T itu kalian ingat apa? S per T, jarak dibagi waktu itu kecepatan. Sehingga daya bisa kalian cari dengan banyak rumus ini. W per T atau F kali S per T atau F dikalikan dengan P. Satuannya watt. Efisiensi. Efisiensi sama dengan daya yang masuk ke sistem dibagi dengan daya yang keluar dari sistem dikalikan dengan 100%. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama.
Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak pada permukaan licin dengan kecepatan 2 meter per sekon dan dikerjakan dengan usaha sebesar 21 Joule. Kecepatan akhir benda tersebut adalah titik-titik meter per sekon. Nah, kita cari tahu dulu apa yang diketahui di soal massanya. M sama dengan 2 kg. Dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berarti ini kecepatan awal. V0 sama dengan 2 meter per sekon. Dikerjakan dengan usaha W. W sama dengan 21 Joule. Jawab. Kalian disuruh mencari kecepatan akhir. Kita bisa menggunakan EK. EK sama dengan, ini belum diedit ya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. EK-nya 21. Kenapa pakai EK? Karena W sama dan EK mempunyai dimensi yang sama. EK sama dengan 21 sama dengan setengah kalikan M. Ini kalian coret ya nanti ya. 21 sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. 21 sama dengan setengah M-nya itu 2 dikalikan V. V itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhir yang ditanyakan berarti VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat, 2 kuadrat. Setengah kali 2 itu 1 kan? Bisa hilang. 21 sama dengan VT kuadrat, 2 kuadrat itu 4. Kita pindah ruas menjadi plus. 21 plus 4 sama dengan 25, sama dengan VT kuadrat. VT sama dengan akar 25, sama dengan 5 meter per sekon. Jawabannya yang C. Selanjutnya, sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut terhadap bidang horizontal 30 derajat. Nah, jika kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dan benda bergeser sejauh 3 meter ke arah bawah, usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah titik-titik Joule. Yang diketahui di soal ada massa M 20 kg, theta sudutnya 30, G-nya 9,8, berpindahnya S sama dengan 3. Yang ditanyakan usaha W sama dengan F kali S. W sama dengan MG sin theta. Kalian bisa lihat yang tadi pada bidang miring. Kita kembalikan ya. Maaf, nah ini. Pada bidang miring, kalian menggunakan MG sin theta. MG sin theta dikalikan S. W sama dengan M-nya 20, G 9,8 sin 30 dikalikan S, 3. 20 kali 9,8 sin 30 itu setengah. Kalian ingat sin cos di sudut istimewa, nilainya dikalikan 3. W sama dengan 294 Joule. Jawabannya yang C. Nah, sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.